bila peraturan itu benar-benar dijalankan, kondisi pasar yang terus merugi ini tidak akan mungkin terjadi. Kok bisa ada kios yang dibangun di atas got? Iya. Itu kan sudah tidak sehat lagi, sudah tidak benar lagi. Artinya siap dong dengan risiko-risiko itu kalaupun kakak eksekusi ya barang-barang itu. Ya jelasnya begini, saya akan menjalani tugas ini sesuai dengan aturan. Sebenarnya berapa sih kak kontribusi dari retribusi ini untuk menyumbang katakanlah PAD ke daerah itu? Berapa sih besarnya selama ini? Sekarang jangan berbicara besar, Ya. rugi. Nggak ada. Nggak ada. Jangankan nyumbang. Rp1 pun tidak ada. Saya yakin tugas saya sangat berat. Pasti. Kemarin Pak Bupati sudah Untung dia untuk sadar diri. Iya, Pak Bupati mengingatkan terus. Pak Radis, tugas Anda sangat berat. Masa tidak bangga dengan posisi berada di Perumda Pasar? Ya. Masa kondisi pasar yang merugi kita tidak malu? Kondisi pasar yang jelek kita tidak malu? Ini yang harus kita tumbuhkan, budaya malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih bagi Anda yang terus mantengin channel ini, dan bagi Anda yang baru bergabung ataupun baru melihat, silakan monggo di support channel ini dengan cara di klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, ataupun share apabila video yang kami upload dirasa bermanfaat. Oke, tak perlu panjang lebar, kembali lagi kita di Begesah. Assalamualaikum Kando. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami mengucapkan selamat. Terima kasih. Telah terpilih dan dilantik menjadi Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Oku. Betul. Kapan Kak pelantikan? Kemarin, tanggal 30 Desember. Ini suatu kabar yang mengejutkan Kak. Tiba-tiba Kakak menjadi peserta dan pada akhirnya lulus. Itu tolong diceritakan sedikit gimana prosesnya kok sehingga Kakak ikut itu? Sebenarnya prosesnya itu setelah ada pengumuman pembukaan pendaftaran untuk calon Direktur Utama Perumda Pasar Kabupaten Oku, saya langsung ikut mendaftar. Sebenarnya kalau proses itu berjalan lancar kemarin itu bisa lebih cepat. Tapi karena peserta itu baru ada 2, jadi itu diperpanjang lagi. Kan dalam aturan itu minimal 3 peserta. Nah, kemudian sudah ada 4 peserta, diseleksi 4 peserta masuk dalam lulus dalam persyaratan. Tapi suatu kendala juga bahwa panitia pansel itu ingin melakukan suatu seleksi yang memang benar-benar bagus, sehingga mereka bekerja sama dengan Universitas Lampung untuk sebagai asesor penguji. Nah, setelah itu kami dilakukan tes, tepatnya di awal bulan Desember, tes psikotes dan tes paparan, makalah segala macam dan solusi. Setelah itu nunggu beberapa waktu untuk tes terakhir adalah tes wawancara dengan PJ Bupati Oku. Nah, itu pun kami belum bisa dapat kepastian kapan pengumumannya, waktunya, jadi nunggu-nunggu. Menunggu, tiba-tiba dadakan informasi kelulusan itu malam informasi. Itu setelah dari tes wawancara dengan Bupati? Besoknya tanggal 29 itu tes, kemudian nunggu hasil tes. Tanggal 28 nunggu hasil tanggal 29. Tanggal 29. Setelah dapat informasi baru direncanakan oleh panitia seleksi untuk dilakukan pelantikan. Nah, jadwal pelantikan pun tidak langsung dikasih tahu kapan. Nah, nunggu lagi. Tiba-tiba dapat informasi bahwa dilakukan tanggal 30 Desember. Jadi secara umum Kak, mulai dari dia pengumuman untuk
apa namanya perekrutan calon direktur sampai ke pengumuman berapa lama itu? Ada 3 bulan. Lebih Lebih malah. Oh. Karena pada waktu itu terkendala belum ada anggaran untuk seleksi. Oke. Nah, jadi terkendala di situ. Oke. Setelah dianggarkan pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Oku, maka setelah dana itu sudah masuk, baru bisa diselenggarakan. Itu yang menunggu lamanya tadi, dari tahap pendaftaran itu nunggu sampai tes itu namanya. Dana. Itu. Oke Kak, ini kan sebuah pekerjaan yang mungkin jauh berbeda lah ya dengan keseharian kita yang dulu pernah di lapangan, mungkin kan hanya ngurusin sebuah berita dan lain sebagainya. Nah ini sebuah lembaga yang besar juga loh, dan banyak PR yang di dalam situ yang mesti dituntaskan, yang akan kita bicarakan nanti. Nah ini gimana nih Kak menurut Kakak? Jadi sambil minum ya? Ya, siap. Sambil merokok boleh juga. Iya, biar agak lemah dikit. Maaf. Jadi begini. Saya mengikuti tes seleksi Dirut Utama Pasar itu terpanggil dari adanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di Perumda Pasar Kabupaten Oku. Oke. Dalam berapa dekade, mungkin bisa dihitung lebih dari 5 tahun itu dalam kondisi minus, defisit. Tapi yang jelasnya ketika saya dapat data-data dari hasil audit BPK, itu pada tahun 2021 itu malah kerugian perusahaan daerah itu sampai 4 miliar. Kemudian pada tahun 2022 itu 1 miliar. Nah, dengan kondisi ini, maka saya terpanggil, apa yang menyebabkan ini rugi? Padahal aset bangunan itu sudah lama ada. Nah, karena jiwa wartawan tadi, jurnalis, selama ini kita sering melakukan investigasi, reporting, maka saya tertarik untuk mengikuti tes, untuk mengetahui benar apa masalahnya. Selain itu, saya ingin membuktikan bahwa jurnalis itu bukan hanya sebagai seorang yang mengkritik, memberitakan saja. Nah, tapi bagaimana seorang jurnalis bisa mendapatkan informasi, memberikan suatu kritik, membangun, tetapi mampu juga memberikan suatu solusi. Nah, di sini saya ingin membuktikan hal itu. Oke, Ya. ingin membuktikan ya? Ya, ingin membuktikan. Oke. Tadi Kakak sudah dapat gambarannya kayak mengenai problem-problem pasar. Nah, yang menjadi sorotan utama Kakak selain dari pendapatan ya. Apalagi Kak? Jelasnya begini, di dalam suatu perusahaan itu kan ada keuntungan dan kerugian itu disebabkan oleh jumlah pendapatan dan kos yang dikeluarkan. Nah, kalau dari analisa saya melihat kondisi jumlah orang dagang, apalagi sampai di kaki-kaki 5 yang sudah membludak, adanya pasar-pasar lain yang muncul, itu kan menurut ini kemungkinan besar tidak mungkin menurut saya. Bisa jadi ini oleh permasalahan kos-kos yang lain yang perlu ini. Tapi untuk itu saya data lebih dalam saya belum tahu karena saya baru mendaftar. Maka itu untuk saya, karena selama ini ya terbiasa dengan investigasi reporting, jadi saya meyakini saya akan mampu mengungkap permasalahan itu. nah ini kan baru kemarin dilantik Kak ya? Artinya belum ngantor ya? Belum. Kapan rencana ngantor dan apa yang mungkin hal yang pertama akan Kakak lakukan? Mungkin insya Allah Senin besok, mungkin selesai hari ini kan tidak lagi libur. Ya, besok libur tanggal 1 Selasa mungkin ya? Iya, Selasa tanggal 2 ya. Ya, Selasa tanggal 2 setelah libur itu ngantor ya, kita mulai masuk kantor. Apa nih yang akan dilakukan pertama kali kira-kira? Yang jelas karena kita ini adalah warga baru dari Perumda Pasar, perkenalan. Jelas ini intinya mungkin yang dimaksud Mas Wiwin itu langkah-langkah apa? Bagaimana? Ya, untuk yang pertama kali apa mungkin perkenalan dulu? Ya, jelas perkenalan dulu, mengenal personel-personel di Perumda Pasar, kemudian manajemen-manajemen yang ada di Perumda Pasar, kemudian ya, tentunya mengevaluasi
yang setelah dilakukan di rute sebelumnya oleh personel Perumda Pasar sebelumnya. Nah, Kak, balik ke pasar lagi, Kak. Orang-orang dalam pasar sendiri ada 2 poin, Kak, yang mungkin menjadi catatan bagi mereka soal pasar ini. Pertama, penataan. Kedua, pendapatan, seperti Kakak omong tadi. Itu kira-kira benar tidak? Penataan dan pendapatan. Karena seperti kita tahu, Kak, dari beberapa dekade pasar ya begitu-begitu aja. Jadi, penataan itu intinya sebenarnya bukan masalah penataan bahwa tidak tersedianya los atau kios, tapi permasalahannya bagaimana suatu tindakan tegas bagi pedagang. Nah, jadi berdasarkan informasi dari berita-berita yang ada, bahwa yang terjadi itu banyak pedagang yang tidak menunggu kios ataupun los, sehingga banyak kios dan los kosong. Itu katanya kan, katanya. Selain itu, dari informasi itu, dari berita, banyak jumlah karyawan, sehingga perusahaan pasar tidak mampu juga membayar karyawan. Ya, jadi kan intinya begini, ketika yang nunggu los dan kios itu tidak banyak yang menunggu kios dan los, otomatis pendapatan berkurang. Semakin lama semakin berkurang. Hal ini karena banyak pedagang yang berlari keluar berdagang di kaki lima. Nah, karena itu ini pendapatan berkurang, sedangkan karyawannya banyak tadi mengakibatkan kos tinggi. Nah, sehingga merugi, itu intinya. Dan balik ke kondisi pasar semeraut pada akhirnya. Semeraut semuanya. Sebenarnya ini untuk mengatasinya memang butuh adanya kerjasama dengan stakeholder, karena istilahnya itu apa, pedagang kaki lima yang berani berjualan di jalan-jalan sehingga buat semeraut, itu kan ada pihak-pihak terkait yang berkompeten dan bertanggung jawab di bidang itu. Tidak sepenuhnya itu mutlak tugas daripada Perumda Pasar. Perumda Pasar kan intinya begini, dia mengelola pedagang yang di wilayah-wilayah pasar itu sendiri. Nah, tinggal ditertibkan. Nah, ketika dia di wilayah pasar, itu tugas Perumda Pasar untuk menertibkan. Nah, sudah tuh setelah itu menata kembali pedagang yang sifat dagangannya basah seperti ikan, sayuran, itu seharusnya itu dikelompokkan. Dan pedagang-pedagang kering seperti pakaian, misalnya alat-alat rumah tangga, itu kan seharusnya dikelompokkan, sehingga ini jelas pengklasifikasiannya, sehingga penataan itu jelas, sehingga tidak ada lagi misalnya ada pedagang ikan yang bagian dalam, tapi ada pedagang kaki lima yang jualan ikan pula di luar. Orang kadang-kadang lebih mudah beli di luar daripada ke dalam, sungkan untuk ke dalam. Hal ini mengakibatkan pedagang pembeli tidak mau ke dalam. Nah, yang di dalam merugi. Akibatnya mereka ikut berdagang keluar. Nah, ini perlu tegasan. Nah, balik lagi kita ke soal sinergitas tadi yang disebut Kakak tadi. Nah, ini kan sudah sering diupayakan, tapi pada akhirnya hangat-hangat ayam. Dulu kan sempat kita lihat malah berdiri tenda, Pol PP dan lain. Nah, ini bagaimana nih langkah nyata Kakak untuk agar semua instrumen yang ada ini kompak sehingga pasar itu kembali kepada fungsinya? Ya, yang jelas kalau fungsi pasar itu di dalam aturan, definisi pasar itu dalam istilah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pasar yang disiapkan pemerintah itu berfungsi menyediakan kebutuhan masyarakat dan kepentingan pedagang. Jadi di situ nanti masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya terpenuhi, pedagang untuk mendapatkan pendapatannya dari segi perekonomian terpenuhi. Tetapi di dalam perdagangan jelaskan ada persaingan. Jadi pedagang-pedagang pun ingin mereka lebih untung, sehingga melanggar. Harusnya mereka sudah ditempatkan pada tempatnya, tapi mereka
berani di depan. Mengapa mereka berani di depan, di jalan, di luar daripada tempat yang sudah disediakan? Kemungkinan besar ada pihak-pihak terkait yang membiarkan itu. Oke. Dengan mungkin indikasi keuntungan sendiri pribadi. Kalau keuntungan bagi Perumda Pasar itu tidak mungkin, karena Perumda Pasar merugi terus. Nah, itu seperti itu. Oke, merugi terus. Nah, Perumda Pasar merugi terus. Sementara pegawai banyak nih. Kalau tidak salah untuk di Pasar Baru itu Pak, 40 orang lebih tuh. Ya. Itu mulai dari produk kebersihan, karyawannya dan lain sebagainya. Nah, Pasar Baru toh, Ya. belum pasar atas. belum. Nah, ini gimana nih, Kak? Artinya minus itu akan selalu terjadi loh. Kalau besar pasar daripada tiang. Ini seharusnya ketegasan di dalam menegakkan aturan. Di dalam perda tentang pasar itu, di dalam perekrutan karyawan, pegawai, itu sudah ditetapkan. Itu masing-masing unit tidak bisa melakukan perekrutan sendiri. Oke. Baik direktur pasar pun tidak bisa melakukan perekrutan sendiri. Jadi, dianya harus perekrutan itu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan, berapa karyawan yang dibutuhkan, itu dikoordinasikan dengan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas kemudian mengkoordinasikan lagi dengan KPM, ialah Bupati, kuasa pemilik modal. Oke. Nah, tapi sepertinya ini tidak berjalan. Iya, selama Ya, perekrutan sendiri. Nah, sebenarnya itu sudah suatu pelanggaran. Sebenarnya itu sudah bisa diberikan sanksi sesuai dengan perda. Jadi kalau kita amati di dalam perda pasar itu, kita bila peraturan itu benar-benar dijalankan, kondisi pasar yang terus merugikan tidak akan mungkin terjadi. Itu sudah aturannya sudah jelas. Karena di dalam perda pasar itu mulai dari perekrutan dirut pasar, direksi pasar, karyawan pasar, sudah penggunaan pasar, tarif-tarif pasar, itu sudah jelas. Sudah jelas, sudah diatur. Nah, hal ini sebenarnya ada di dalam perda itu ada tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan itu sudah jelas, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kewajaran, di situ sudah jelas. Nah, di sini tidak ada transparansi, di sini tidak ada akuntabilitas selama ini. Nah, bagaimana nih Kakak mau mengurai benang kusut itu? Nah, memang kita dibutuhkan suatu keberanian untuk menentukan tindakan tegas. Saya yakin apa yang akan saya lakukan dalam mengambil suatu tindakan tegas ini pasti banyak yang tidak suka. Ya. Karena permasalahan ini sudah berlarut-larut terjadi. Pertama, ketika saya mengambil suatu kebijakan, seluruh pedagang harus menunggu kios, los, dan hamparan yang ada disediakan pasar. Nah, otomatis mereka yang selama ini sudah nyaman di jalan-jalan tidak akan senang. Kemudian bisa jadi oknum-oknum yang bermain di situ tidak lagi mendapat suatu pendapatan, tidak akan senang juga. Betul. Ini sudah saya hitung bahwa risiko-risiko yang akan terjadi. Iya. Termasuk mungkin kalaupun besar pasar daripada yang tadi mungkin ada tanda kutip amputasi. Amputasi di internal. Ya jelas. Tetapi begini, di dalam pengelolaan suatu perusahaan itu apabila perusahaan merugi, perusahaan sudah rugi. Apa yang akan dilakukan? Mengurangi tingkat kerugian. Ya. Jadi kerugian yang sudah ada jangan sampai lagi membesar kerugian itu. Nah, ketika itu sudah bisa dicegah, jadi selanjutnya akan ada suatu pemulihan. Nah, tapi ini semakin merugi. Logikanya begini, pasar itu tidak akan merugi karena dia sudah memiliki suatu tempat yang strategis. Ibarat kata kita sudah punya bedeng, kos-kosan. Iya, udah ada tempat. Kok bisa orang yang menyewa itu banyak, yang ingin menyewa itu banyak, bisa rugi? Itu kan tidak mungkin. Logikanya seperti itu. Apalagi merugi. Nah, seperti itu kan. Inilah yang harus kita urai. Makanya di sini saya juga berharap dari kawan-kawan aktivis, kawan-kawan jurnalis untuk mendukung saya di dalam melakukan perbaikan-perbaikan. Karena apa? Keberhasilan Perumda Pasar di dalam mendapat suatu
keuntungan, itu sudah akan membantu pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan itu kan tentunya akan digunakan untuk pembangunan di daerah. Kedua, diharapkan dengan ada tata kelola yang baik, jadi masyarakat itu mendapatkan hak-haknya. Secara ini sekarang kita lihat di pasar, kondisi yang kumuh, becek, mepet, itu kan tidak nyaman bagi pembeli. Nah, sudah itu fasilitas-fasilitas keamanan yang ada di pasar, misalnya contoh APAR, pemadam kebakaran, sudah tuh tempat-tempat istilahnya tuh jalur-jalur evakuasi, itu saya lihat tidak tersedia. Apabila terjadi kebakaran, bagaimana? Resikonya sangat tinggi. Habis. Jadi kenyamanan dari pedagang, kenyamanan dari pembeli itu tidak dijamin, keamanan, keselamatan, kenyamanan. Nah, sekarang kita harus berpikir merubah itu. Nah, bicara kenyamanan tadi, Kak, ini kan ada sebenarnya juga, Kak, walaupun sudah banyak lapak ataupun kios di dua pasar ini yang ada ya, katakanlah Pasar Baru sama Pasar Pocok, walaupun kita tidak menafikan yang unit-unit lain. Nah, pedagang ini mengeluhkan begini, Kak, banyak saja di situ kios, cuma ukurannya kecil, diperbanyak, jalan menyempit. Itulah yang bikin tidak nyaman pada akhirnya, Kak. Salah satu yang membuat alasan pedagang turun. Selain dari pembeli yang tidak naik, itu juga menjadi ketidaknyamanan, Kak. Sekarang begini, kalau pedagang berbicara permasalahan ukuran kios los itu yang tidak luas, tidak nyaman. Sekarang logika, kita lihat kondisi pedagang yang ada di kaki lima, berapa ukurannya? Sama itu. Bahkan sebenarnya itu lebih mahal. Itu saya sudah pernah terjun ke lapangan. Itu jarak yang sama dengan yang seluas kios, itu justru dia membayar satu hari 50.000. Padahal yang kalau dia pakai kios itu seharinya cuma 2.500. Sebab bukan masalah kenyamanan, karena mereka ini berpikir kalau di depan pembeli itu lebih mudah, lebih gampang. Yang jelasnya ialah permasalahan tadi. Hal ini sudah berlarut-larut. Kenapa? Di dalam tata ruang dari kios dan los itu sudah tidak terarah. Nah, jadi master plan-nya itu sudah tidak benar. Seharusnya di situ kan sudah jelas klasifikasinya, dagangan basah, sayuran, ikan, daging, itu suatu tempat. Ini dipisahkan lagi. Nah, kemudian sesuatu tempat yang sudah ada, jangan lagi dipersempit. Ini jalan sudah ikut sempit. Karena apa? Ada oknum-oknum yang sengaja mendirikan bangunan, dipaksakan pedagang biar nunggu di situ. Sehingga menambah lagi, bangun tambah sempit. Nah, sekarang kalau kita mau jujur, itu di Pasar Baru itu. Kok bisa ada kios yang dibangun di atas got? Itu kan sudah tidak sehat lagi, sudah tidak benar lagi. Di dalam aturan pembangunan itu sudah tidak boleh. Tetapi mengapa dibiarkan? Nah, ini yang harus kita gali. Siapa yang membiarkan itu? Nah, itu gimana nanti, Kak? Kepemilikan Kakak nak dibongkar atau mau bagaimana? Nah, jelasnya intinya begini. Kalau program saya itu, saya akan melakukan perbaikan. Jelas yang tidak benar itu akan kita bongkar. Nah, kelebihan karyawan harus kita kurangi. Harus kita kurangi. Tapi hal ini masih harus dikoordinasikan dengan stakeholder yang lain. Iya, permasalahan ini akan berbenturan kepentingan. Kepentingan itu masalahnya. Makanya artinya siap dong dengan risiko-risiko itu kalaupun Kakak eksekusi ya barang-barang itu. Ya jelasnya begini. Saya akan menjalani tugas ini sesuai dengan aturan. Nah, saya itu aturan karena Perumda Pasar ini di bawah pemerintahan Kabupaten Oku, di bawah Bupati Oku. Jelas saya di dalam melakukan tindakan tentunya akan senantiasa berkoordinasi, akan terkoordinasi. Ya, tidak mungkin saya langsung mengambil keputusan bertabrakan dengan kepentingan orang itu sehingga terjadi kisruh di dalam itu.
jelas saya membutuhkan itu. Apabila memang bahwa yang saya tetapkan ini benar, didapat dukung, ya tetap saya lakukan. Oke. Nah, itu. Ada berapa unit sih Kak? Di bawah Perumda Unit Pasar ada 8. itu? 8. 8. Di mana Pak itu Kak? Ini unitnya itu Pasar Baru. Pasar Atas, Pasar Baru, Pasar RS Sriwijaya, Pasar Kalangan Lengkiti, Pasar Lengkiti, Pasar Taksi Lontar, Tangsi Lontar, Ulak Pandan. Pasar Ulak Pandan, dan di Peninjauan. Tinjauan. 8 ya? 8. Oke. 8. Nah, yang menjadi jantungnya Perumda Pasar ini 2 pasar itu ya, Pasar Baru dan Dua pasar. Pasar Atas Ya. Sebenarnya berapa sih Kak kontribusi dari retribusi ini untuk menyumbang katakanlah PAD ke daerah tuh? Berapa sih besarnya selama ini? Sekarang jangan berbicara besar. Ya. Rugi. Nggak ada. Nggak ada. Jangankan nyumbang. Rp1 pun tidak ada. Serius? Benar, Rp1 pun tidak ada. Berapa tahun itu terjadi? Hah? Ya itu menurut pengamatan saya, setahu saya, itu paling tidak sudah 5 tahun ini sudah berjalan. Bagus. Logikanya Rp1. Bagaimana kita berbicara bahwa itu bisa ada sumbangsinya? Ini tahun 2021 kerugian 4 miliar. Tahun 2022 kerugian 1 miliar. Jadi merugi terus. Kalau merugi, itu artinya tidak ada yang diberikan, yang disumbangsikan kepada PAD pemerintah daerah Kabupaten Oku. Jadi yang modal tempat yang disediakan pemerintah kabupaten itu tidak menghasilkan. Seharusnya bisa menghasilkan dong. Seharusnya logika berbicara Masa sudah seperti dikasih itu. modal, sudah dikasih bangunan, Nah, disuruh jalankanin kok tidak bisa. begitu. Nah, apakah ini dampak dari ya seperti kita tahu kan Kak, yang namanya BUMD ini kan kadang-kadang menjadi perusahaan tempat menaruh orang-orang lah yang katakanlah berjasa Ya, dan lain sebagainya lah. Imbas politik lah biasanya. Ya, itu kan kemungkinan kuat itu yang mengakibatkan. Makanya di sini. Tetapi saya yakin mendatang Bupati Oku itu akan tegas sesuai apa yang disampaikannya pada saat pelantikan. Apa itu Kak? Saat pelantikan itu ditegaskan bahwa Perumda Pasar ini seperti penyakit sudah kronis. Jadi meminta saya sebagai Dirut Pasar yang baru untuk mengembalikan keadaan. Walaupun belum untung, yang penting jangan sampai rugi dulu. Jangan sampai rugi. Membalikan keadaan. Iya. Artinya kalau ibarat main bola Kak, ketinggalan 6-0, agak berat Kak. Berat. Paling tidak seri ya. Hah? Paling tidak seri. Iya. 6-6. Buset. Sanggup Kak? Kalau masing-masing stakeholder itu yang terkait permasalahan pasar tadi bisa bekerja sama dan menuruti instruksi dari Bupati, saya yakin dalam waktu 2 tahun itu sudah ada keuntungan. Satu keuntungan. Sekarang kita jujur. Mas Wiwin sudah jelas ada suatu pasar berdiri yang tidak jelas keberadaannya. Apa di bawah pasar atau di bawah dinas perhubungan? Korpri. Atau di bawah, iya itu. Ini mau tanyakan ini. Nah, ini gimana nih menurut Kadorius sebagai dirut? Ini Korpri ini gimana nih? Nah, ini permasalahannya. Pasar Korpri itu bisa ada transaksi, ada pungutan. Sudah lama terjadi. Iya. Sedangkan pasar bisa merugi. Tapi kok orang kok nggak nge ya ngelihat itu Kak ya? Jadi balik kemana tuh? Maksud aku tuh pemasukan dari transaksi di situ. Itu saya sebagai jurnalis pada waktu itu melakukan investigasi reporting. Saya pernah ingin menemui Pak Malkomar di kantor, tapi kebetulan tidak ada. Tapi ada yang mewakili di situ berbicara. Jadi saya tanya, kemana? Apakah pasar Korpri itu larinya ke pasar atau kemana? Atau ke Dishub? Saya tanya Dishub, tidak. Tidak. Saya tanya ke pasar, tidak. Jadi kemana? Bocor dong. Lah, itu kan di situ. Nah, sekarang kita berbicara bahwa itu ke Dishub karena kita ketahui itu sesama terminal zaman dulu. pada waktu itu diperuntukkan terminal Tipe C. Tipe C.
Karena kondisi ada yang terminal bayangan. Iya, waktu itu. Tapi ternyata berubah fungsi. Nah, ini gimana nih, Kak? Nah. Kira-kira kakak upayakan untuk kembali ke pasar atau bagaimana? Karena ini kan bicara lahannya kan. Nah, itulah yang perlu kita bahas, yang akan saya sampaikan. Oke. Yang akan sampaikan kepada bupati dan akan kita sampaikan mungkin ke DPR bagaimana upaya mengatasi itu. Kalau memang itu produktif, apa salahnya itu kita legalkan menjadi suatu pendapatan? Iya. Jangan sampai pungutan itu tidak jelas kemana arahnya itu. Nah, kemudian yang jelasnya tugas saya sebagai Perumda Pasar, saya mengaktifkan pasar itu. Iya ya. Supaya bisa menjadi suatu pendapatan asli daerah. Betul kan? Kalau kita usul-usul itu lapak-lapak kios-kios mereka itu taruh kemana? Nah itu. Nah kemudian Kak, bongkar muat kan sekarang masih di pasar Boco. Nah itu kemana? Bongkar muat? Iya. Saya pernah menanyakan data tentang bongkar muat. Itu ada yang masuk di pasar, tapi minim nilainya masih. Sekarang pernah saya sepintas. Saya pernah menanyakan tentang penghasilan salah satu parkiran yang kita tanyakan, parkiran yang dikelola oleh pasar. Parkiran itu kan ada yang dikelola oleh Dinas Perhubungan, ada yang dikelola oleh pasar. Yang di ruang lingkup pasar itu wewenang punya Perumda Pasar hasilnya itu. Itu di dalam catatan itu sangat tidak masuk akal. Dalam 1 tahun itu sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Aduh, ribet juga. Iya. Nah, yang untuk jalan Akmal itu, nah itu kan sempat dilewati angkot. Sempat tertib lah. Ada arus keluar masuk kendaraan. Nah, sekarang balik lagi pedagang. Nah, ini gimana lagi nih? Banyak nih PR kakak nih sebenarnya. Ya, yang jelasnya pertama saya akan membenahi dulu SDM-nya dulu. SDM dulu. Oke. Kita evaluasi lagi apa yang sudah terjadi di Perumda Pasar selama ini, permasalahannya. Jelas saya akan mengevaluasi karyawan dan tenaga-tenaga lainnya, apakah memang produktif, tidak produktif, karena kaitannya ini masalah kejujuran. Kalau tidak jujur susah. Iya. Tidak jujur susah. Nah, untuk menganalisa itu, saya sudah menyiapkan suatu skema program mungkin aplikasi yang akan saya buat. Teruntuk SDM. Iya. Untuk misalnya di dalam laporan dalam pelaporannya bagaimana. Jadi setiap hari itu saya akan melihat berapa uang yang terkumpul itu, pendapatan yang terkumpul itu berapa. Itu jadi kita lihat. Yang jelasnya saya akan mulai dari mengevaluasi jumlah los, jumlah kios, jumlah hamparan, jumlah parkiran. Ada yang idealnya berapa, isinya berapa, kemudian berisi berapa, yang kosong berapa. Menganalisa lagi yang kosong oleh apa sebabnya. Itu yang anehnya lagi, ada kios-kios yang situ terpampang. Kios ini disewakan, kios ini jual, tapi itu bukan dengan orang Perumda Pasar. Aneh kan? Nah, ini banyak masyarakat tidak tahu bahwa los kios pasar itu tidak bisa dimiliki. Itu hak mutlak punya pemerintah daerah, punya Perumda Pasar. Hak guna pakai berarti? Hak guna pakai. Nah, itu kata saya tadi. Kembali kepada ketika saya mempelajari tentang peraturan daerah tentang pasar. Itu sudah jelas diatur, apabila kios los ini tidak digunakan, maka hak guna pakainya akan diambil kembali oleh pasar. Pasar. Ini kan aneh. Iya. Sehingga orang yang mau masuk lagi agak repot, susah. Karena sudah ada harga yang lain, pastinya begitu. Iya. Itu. Artinya ketika kita memiliki sebuah los atau kios di pasar itu bukan sekonyong-konyong punya kita. Iya. Tidak boleh kita jual beli kan? Iya. Sekarang kan logikanya begini. Kalau kita lihat di kaki lima itu, apalagi di pasar yang ilegal tadi, itu banyak. Tapi kios los bisa kosong. Nah itu. Apa yang menyebabkan?
Artinya mereka yang ingin masuk tidak bisa masuk. Oh. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi pada waktu masuk orang sudah menetapkan harga lain. Jadi dimonopoli oleh oknum lah mungkin. Iya, ini bermasalah. Sudah tuh kita lihat pasar induk dari mulai dibangun sampai saat ini belum pernah berfungsi. Nah, itu pasar itu terakhir itu. Iya. Baik lagi tadi, Kak. Berarti memang ada indikasi selama ini misalnya ada beberapa puluh atau ratus los atau kios itu mungkin ada ya satu orang punya 6-7 gitu ya. Bisa jadi begitu. Menyalahi tidak itu sebenarnya, Kak? Yang jelas menyalahi. Menyalahi? Menyalahi. Karena itu di dalam aturan, itu yang berhak menyewa itu memang benar-benar pedagang. Bukan orang yang bukan berdagang. Itu sudah jelas. Fungsi pasar itu adalah menyediakan tempat bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhannya. Iya. Dan bagi pedagang untuk menjual dagangannya. Iya. Lah, kalau orang yang bukan pedagang bisa memiliki los bagaimana? Aneh kan? Tapi itu terjadi, Kak. Nah, tapi inilah saya yakin tugas saya sangat berat. Pasti. Kemarin Pak Bupati sudah Untung dia untung sadar diri. Iya, Pak Bupati mengingatkan terus. Pak Radis, tugas Anda sangat berat. Nah, Kak, ini musibah apa berkah kira-kira? Hah? Musibah apa berkah bagi Kakak? Ya kalau musibah, mengapa saya berani mencalonkan diri? Ya. Mengikuti pendaftaran. Ya. Sejalan berkahnya itu begini, berkah bagi saya. Bagi saya tetap sesuatu apapun itu berkah. Ya. Karena apa yang kita jalani itu, apapun bentuknya, itu adalah berkah. Kalau bukan yang keuntungan bentuk materi, keuntungan bentuk ilmu. Iya. Bentuk ilmu sudah tuh keuntungan kita bisa mengaplikasikan diri kita kepada masyarakat, kepada pemerintah. Saya yakin akan menemukan benturan-benturan yang sangat besar. Benturan, pertentangan, mungkin ya. Pernah tidak dengar ada kabar para kabak mau berhenti dulu di zaman sebelum Kakak? Belum, ada informasi itu? Belum. Nah, itu akan ada pertentangan juga loh dari internal. Jadi jelasnya begini. Kalau itu terjadi, saya sudah memprediksi itu kemungkinan terjadi. Karena orang-orang ini kan sudah jelas sistem permainannya bagaimana, sehingga klop. Betul. Nah, saya sebagai Perumda Pasar, Dirut Pasar, yang sudah diberikan tugas penuh. Ya, seandainya kabak keluar, silakan keluar. Kita cari orang yang mampu. Mampu, mau, komitmen. Komitmen. Yang penting itu begini, kita tuh hanya butuh orang yang jujur. Masalah kemampuan itu masih bisa kita berikan pendidikan. Diasah, dikasih pendidikan. Jujur. Ini permasalahannya. Kita tuh tidak menapik lah. Ketika orang menduduki suatu jabatan akan mendapat keuntungan, silakan. Tapi jangan kelewat batas. Ya. Jangan kelewat batas lah. Kalau sampai merugi, ini kelewat batas sudah. Lumayan luar biasa. Kelewat batas? Kelewat batas. Yang terjadi nih? Yang terjadi. Seharusnya paling tidak pemerintah daerah itu dapat keuntungan lah. Kemudian pedagang-pedagang itu nyaman. Masyarakat yang membeli pun nyaman di situ. Ini yang kita ingin ciptakan. Kalaupun tidak dapat keuntungan, percian lah minimal kan? Artinya percian pun tidak ada. Rugi. Kondisi rugi. Nah itu. Astagfirullahaladzim. Oke Kak, ini terakhir Kak. Kita balik ke soal pasar induk. Nah, pasar induk kan sama seperti Kakak sampaikan tadi, beberapa dekade. Itu dibangun dari Pak zaman Pak almarhum Edi Yusuf sampai dengan PJ Bupati sekarang ini masih begitu-begitu Pak. Nah, ini gimana nih Pak? Ya, yang jelasnya itu tergantung pola pikir pemimpinnya, pemimpin dari pasar itu sendiri. Kalau saya begini, makanya saya kan baru, makanya saya ada sesuatu yang ingin jelasnya begini. Nanti pada waktu untuk paparan anggaran 2024, saya akan ini saya sudah diminta Bupati untuk awal Januari ini sudah bisa menyampaikan anggaran itu, anggaran itu, rencana pendapatan, perkiraan rencana pendapatan, rencana penggunaan anggaran. Nah, di sini saya akan menyampaikan salah satunya adalah memfungsikan pasar induk itu minimal, itu Perumda Pasar berkantor di situ. Selama ini aneh kan? Perumda Pasar tidak ada kantor, kantornya nyewa, kecil lagi. Lucu ya? Lucu. Padahal bangunan ada. Bangunan ada.
Itu pasar induk itu lumayan. Kalau bagus pasar induk itu bagus. Itu kantornya sudah ada, ini sudah ada, malah terbengkalai. Jelas kita ingin mengetahui apa yang menyebabkan terbengkalai. Yang jelasnya saya yakin ada kepemilikan los kios-kios itu orang yang bukan pedagang. Nah, oknum. Ini orang yang biasa bongkar habis. Ya jelas. Ya ini jangan heran lah. Kan kita sama-sama jurnalis kan. Orang jurnalis itu blos. Ya begitu. Ya, bagus itu, bagus. Kita aktivis, kita jurnalis di sini. Artinya kakak untuk mungkin Selasa ngantor dan kemudian akan pindah lagi ke pasar induk ya? Ini dulu lah, artinya pemahaman dulu. Artinya saya mengetahui manajemennya, perkenalan segala macam. Apabila apa yang saya sampaikan ke Bupati ini dipersetujui, karena itu menyangkut anggaran untuk perbaikan, ngecat, dibuat yang bocor-bocor ditambah. Kios dan los yang tidak digunakan apa jadi kantor, atau kantor yang sudah ada kita perbaiki. Jadi kalau kita tidak menunggu di pasar, kita tidak akan tahu apa yang terjadi di pasar itu. Betul juga sih. Kita tempat adu dari kita tunggu. Yang mana kita tahu. Oke. Nah di situ tata kelolanya begitu. Oke kak, terakhir kak, mungkin harapan-harapan kakak nih dan juga berbagai macam kendala masalah yang kakak uraikan tadi, apa nih yang mungkin yang ingin kakak sampaikan kepada internal pasar dan pedagang ya. Bagi kawan-kawan yang ada di Perumda Pasar, saya harapkan bekerjalah dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Ini demi kepentingan Kabupaten Oku dan kepentingan Perumda Pasar itu sendiri. Masa tidak bangga dengan posisi berada di Perumda Pasar? Masa kondisi pasar yang merugi kita tidak malu? Kondisi pasar yang jelek kita tidak malu? Ini yang harus kita tumbuhkan, budaya malu. Perumda Pasar posisi terburuk, posisi jelek, posisi amburadul, masa tidak malu? Nah, bagi pedagang kalau mau untung, ikutilah aturan-aturan yang ada. Nanti kita Perumda Pasar tidak semena-mena langsung, oh ini pindah geser, bukan. Nanti kita sediakan. Kan ini banyak kios dan los kosong, kita datang. Nanti ada lagi, apalagi pasar induk itu banyak kios dan los itu kosong, hamparannya masih luas, yang bisa dikelola. Nah itu di pasar induk itu sebenarnya potensi, karena itu sudah banyak perumahan-perumahan. Ada, saya yakin itu lebih dari 2.000-3.000 masyarakat yang ada di situ. Apalagi dari desa lain yang dekat situ, ialah desa Pusat, desa Batu Kuning, kompleks sekitar. Tapi kan aneh, potensi itu tidak bisa menghidupkan pasar induk itu sendiri. Nah itu, jadi saya berharap kerjasamanya dari kawan-kawan di Perumda Pasar dan para pedagang demi kebaikan kita bersama. Oke, terima kasih kak. Telah meluangkan waktu untuk bergesah di channel YouTube saya. Mudah-mudahan kak, apa yang menjadi cita-cita kakak di Perumda Pasar itu tercapai, dan mudah-mudahan pasar di Oku ini, amin, akan kembali ke habitat semula. Amin. Dan kami berpesan juga, jangan halangi kawan-kawan kalau seandainya ada temuan untuk mengkritisi. Siap. Cuman satu pesan saya bagi kawan-kawan, jangan hanya bisa mengkritik, tapi berikan suatu solusi. Agak tegas bawah. Oke, terima kasih ya. Siap, terima kasih. Oke, demikian pergesaran kami pada malam hari ini dengan Kak Aryadi Susanto SE, MSI dah guys. Belum SEB, karena daftar kemarin SE. Kami ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.